Iya, kasih plug ini pakai solder yang panas. Kita gini-giniin aja di seret, dia pasti minggir sendiri nanti. Pokoknya dikasih plug. Saran saya pasti kalau bisa setiap mobil dikasih plug. Kan tadi saya bilang fungsi plug buat mempercepat titik lebur timah itu sendiri. Ya. Ada lagi? Masih ada yang bertanya? Soalnya mau bergilir. Ada yang bertanya untuk Venera ini? Iya. Silakan. Ayo, silakan. Kalau ada HP yang itu tombol on-off-nya udah nggak bisa, terus jalurnya untuk masang itu apa namanya saklarnya udah nggak ada, gimana? Lipet itu maksudnya apa? Sama dengan tadi. Kalau lipet mungkin penanganannya yang saya bilang tadi ya jumper ya. Kita harus nyari jalurnya satu-satu. Jadi harus dikasih apa jalur lagi gitu. Iya. Itu kita nyari jalur. Disebut tadi ya jumper ya. Jumper. Dia pakai kayak jumper itu yang macet. Benang kecil gitu. Kita nyari jalur, kita disambung dari benang itu ujung loncat kalau jumper. Kalau ini jam. Traffic jam kan, macet. Jadi jumper. Jalur macet juga biar lancar. Sambung. Udah cabut. Ya. Jumper kalau listrik kan gitu kan. Itu ngomongnya kan. Ada lagi? Ini penahan panas ya. Masih ada yang bertanya nggak? Ayo bertanya kan. Wah, cepat. Itu kalau bertanya nggak? mungkin kena sinar matahari ada pengaruhnya ke LCD untuk pecah. Enggak, sangat. Untuk handphone yang udah ada sensor buat terang LCD ya. Handphone ini ada sensor buat itu. Handphone ini produk Dell. Dia Dell Streak namanya. Di handphone ini udah dipakai sih. Di handphone ini ada sensor di mana kalau nggak salah ini ya sensornya. Sensor ini buat nentuin ketika dia posisi gelap, LCD pun meredup. Fungsinya buat power itu, buat biar baterai lebih irit. Kalau posisi diterang, dia juga semakin terang. Karena apa? Kalau posisi terang, pasti nggak kelihatan kalau dia nggak terang gitu. Kita kena cahaya nih, kita deketin ke cahaya, LCD ini pun ikut semakin terang. Kalau kita jauhin dari cahaya, LCD pun ikut meredup. Fungsinya buat hemat baterai. Kalaupun kena cahaya, kalau rasa bisa meledak, pecah ya tadi ya? Enggak, pasti pecah itu karena terjatuh, kena tekanan, ataupun disaku biasanya. Orang nggak sengaja, banyak orang yang komplain, ya LCD saya kena pecah, padahal saya nggak ngejatuhin, saya nggak ngapain, tapi disaku, bisa aja pecah, karena ketekan gini kita nggak ngerasa. LCD kan ada beberapa yang LCD yang rentan, ada LCD ini kan langsung bersentuhan sama kulit kan, beda kalau yang ini masih ada casing, ya, LCD-nya baru di dalam. Kalau ini kan langsung bersentuhan. Tapi LCD ini tipe ini LCD kuat. Ini diketuk pakai ini pun juga dia kuat. Emang produknya seperti ini, makanya handphonenya mahal. Beda kalau handphone Cina. Ketok. Ini punya boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini punya HP ya. Ini kuat handphonenya. Ada lagi? Kalau pecah diganti Blackberry. Kalau nggak Black Magic. Masih ada? Ayo, gimana? Masih ada? Karena mau berkenalan juga dengan yang Pak Agus, ya, sama Pak Cecep. Ya udah selesai. Cukup. Oke, terima kasih dari Venera, dan sekarang kita akan melihat tamu kita dari Blackberry katanya. Minta Blackberry dulu. Ini mau beli Blackberry soalnya semua. Kumpul duit, beli Blackberry. Di sana. Tinggal lagi, Pak. Masalah bedanya kekuatan kalau kayak handphone lokal brand kayak Venera, kalau kita kayak Venera panasnya udah terlalu panas bisa angkat. Ini apa namanya LED sama kayak Ya, ngumpul supaya dekat mendengar. ini sengaja udah saya angkat ininya, kaleng-kalengnya. Kalau Nokia, kalau Venera
ini bisa diangkat kalau ini sebenarnya udah kaleng rapat banget, dan kalau diangkat pakai solder itu kayaknya susah. Bisa, cuman susah banget sama. Dia harus pakai box yang buat masang apa namanya? Biasanya buat masang ini kaca mobil itu loh, lapisan kaca mobil pakai box gitu. Nah, kenapa pakai kayak nyabut konektor? Dia harus pakai bos juga. Kalau pakai itu nanti leleh dia, plastiknya leleh. Ini kan plastik. Kalau pakai itu kenapa leleh? Karena udaranya fokus. Dia fokus, dia kenceng dulu. Sedangkan kalau itu kena panas, plastik ini kena panas, itu pasti leleh. Makanya harus pakai bos. Ini panas banget itu. Kalau tangan kena panas udah seperti ini. Ini sih saya harus ngilangin ke ini dulu sih, teknologinya BlackBerry ini cuma nggak ada, belum ada ininya, fokusnya. Kalau teknik solder sama aja sih. Dan biasanya tadi ada pertanyaan lagi nggak? Ya, yang bertanya silakan. Makanya udah itu aja kalau masalah solder. Cuman itu solder biasanya kurang panas kayaknya. Ada khusus ya solderannya ya? Dan masa soldernya harus juga, kalau itu udah pasti. Kalau kasih tahu sama Pak Timothy merek soldernya mana? Tahu ya? Infokusnya jadi datang hari ini nggak? Ya? Infokusnya jadi datang hari ini nggak? Belum. Nanti hari-hari Selasa atau Kamis. Bisa pinjam sebelum saya beli. Beri sebelum kita masuk ke Saya nanti dijamin. kira perangkat pertama kan berkali pada tahun yang ini dia beri informasi mau jaringan data dari kabel. Dulu masih begini monokrom tanpa kayak Nokia dulu. Teknologi LCD nanti dia sama mulai dari yang monokrom sampai yang LED sampai yang modern yang paling baru. BlackBerry adalah perangkat program nirkabel yang memiliki kemampuan layar telepon, seluler, SMS, messenger, teks, dari internet dan berbagai kemampuan. Perangkatnya sama. Ini apa perbedaannya? BlackBerry adalah device yang sama dengan handphone lain biasa. Biasa menjalankan fungsi dasar untuk telepon dan SMS. Yang membedakan adalah hanya operating system, dan handphone BlackBerry merupakan operating system berbasis Java bahasa Sing. Operating system pasti beda karena BlackBerry mempunyai teknologi yang khusus dengan handphone yang lain. Dan bedanya kalau dia kan operating system kan banyak untuk mobile juga ada mobile juga. Kalau BlackBerry hanya Java sih. Cuman bedanya di versi software. Dulu pertama versi 4 tampilannya kurang bagus. Cuman fungsi tetap sama, fungsi dasarnya push mail itu tetap jalan. Terus ada lagi versi 5. Sekarang udah versi 6. Itu masuk nanti dijelasin lah masalah software. BlackBerry juga tanpa berlangganan servis BlackBerry tentu hanya bisa bikin pusing karena ini ketika BlackBerry telah diaktifkan dengan layanan BlackBerry operator Android, BlackBerry menjadi wireless device berinternet ini. Misalkan gini, kalau BlackBerry ini nggak pakai layanan
operator layanan yang disediakan sama BlackBerry ada 3, BIS, BES dan BES Plus. BIS ini untuk personal per orang. Kalau BES biasanya untuk kantoran, dan BES Plus itu ada plusnya juga. Bedanya kalau BIS dan BES, kalau BES bisa dikontrol sama orang kantor, artinya IT kantornya bisa kontrol device-nya. Misalkan di kantor A, dia ngasih handphone ke pegawainya satu-satu, dia pakai layanan BES kantornya. Jadi IT-nya itu bisa nge-set, kamu nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini di BlackBerry. Kalau pakai itu pasti nggak bisa. Itu bisa dikontrol sendiri dari server. Dan kalau BIS, ya kita terserah pakai BIS apa, BIS unlimited atau BIS macam-macam kalau paket dari operator. Dan itu harganya ya operator dia. Dan kalau nggak pakai itu, ya sama aja kayak phone biasa. Nggak bisa voicemail, nggak bisa, hanya bisa SMS doang, SMS sama telepon. Browsing pun pakai APN operator. Kalian udah tahu belum voicemail itu apa? Belum. Ada yang tahu belum? Voicemail yang dimiliki BlackBerry itu sistemnya sama kayak push SMS yang dipunyai operator. Artinya kita bukan menarik email, tapi kita dikirim email sama server. Kayak kalian gini, kalian ada SMS masuk, apa kalian tarik SMS-nya? Kan enggak kan? Ya, dikirimin sama operator. Dan teknologinya BlackBerry, voicemailnya itu sama kayak teknologi hampir mirip lah. Cuman dia email bukan SMS. Pengecekan email perangkatnya harus dilakukan secara manual, full teknologi. Itu kalau di BlackBerry ya. Kalau non BlackBerry dia harus ngecek. Biasanya setahu saya teknologi kayak aplikasi email itu dia searching nanti setiap berapa menit sekali ngecek ke server. Dan kalau BlackBerry dia handphonenya standby aja, receive, hanya menerima. Dan satu lagi teknologi selain voicemail, dia filenya di-encrypt sama dikompres. Artinya file yang kita terima 1 banding 100 file normal. Misalkan saya kirim dapat foto yang berukuran 1 mega. Kalau saya buka di sini itu 10 kilobyte. Kenapa? Biar itu salah satu kecepatan. Untuk mengatur kecepatan dia bisa ini. Yang kompres ini sebenarnya bukan handphonenya. Kalau kita terima itu yang kompres servernya. Baru kalau kita download filenya itu baru kelihatan 1 mega. Bayangkan kalau pakai yang lain pasti lama, nunggu download selesai baru bisa buka fotonya. Kalau BlackBerry enggak, begitu kirim langsung bisa buka foto. Ya itu karena kapasitasnya kecil. Kalau handphone lain dia nunggu dulu, dia download dulu filenya sampai penuh 1 mega baru bisa dibuka. Itu salah satu kelebihannya. Tapi kalau data itu kalau kamu udah apakah istilahnya kalau gambar biasanya itu kan gambar tampilannya atau size-nya dikompres. Nah kalau dikompres ya kayak gitu kan menerimanya dikompres. Itu kalau dilihat di HP itu istilahnya resolusinya sama nggak dengan Harusnya pasti beda sih, cuma nggak kenal. tapi begitu Saya gitu, saya pakai YN di sini kalau pasang foto, kalau begitu saya online di PC itu foto saya jadi buram gitu, enggak. Ataupun saya buka di
foto profil ya. Foto profil saya pasang di komputer, terus saya buka di online di sini juga. Kalau saya online di komputer, motor saya jadi buram. Dia mengikuti ini masalahnya. Kadang-kadang biasanya berlaku nggak kelihatan. Ya. Ada yang pakai BlackBerry nggak? Wah, hampir semua Black Magic. Itu komputernya itu dibilang kan dikembangkan oleh dunia BlackBerry sendiri softwarenya. Ya. Ada di kesempatan ke orang lain yang mengembangkan itu. Dari kita bisa Java tuh kembangkan softwarenya untuk aplikasi. Artinya software sistemnya apa? Aplikasinya. Aplikasi aja. Kalau aplikasi bisa. Bisa ya. Bisa. Kita bikin aplikasi. Kalau Anda bisa Java, bikin aplikasi. Ya, bisa aja. Oh, gitu. Dan baru-baru ini BlackBerry seorang hacker bisa masuk ke sistemnya BlackBerry. Sistem crossing. Ya, dia pakai dia masuk lewat browsernya BlackBerry yang versi 5 ya. Dia JavaScript-nya diaktifin, itu seorang hacker bisa masuk. Itu kemarin-kemarin sih udah ada di beritanya. Dan sekarang BlackBerry, makanya kalau saran saya pakai BlackBerry yang OS-nya di bawah versi 5 atau versi 5 ke bawah, JavaScript-nya dinonaktifkan saja. Biasanya sih kalau Anda lagi ke ini www.bca.com, kalau itu nggak diaktifin, dia nggak bisa buka. Artinya kita tidak bisa buka button-buttonnya, kita nggak bisa kita klik. Jangan di situ. Sekarang sih masih dalam. Kalau OS 6 saya kira udah belum. Nih. Ini kalau handphone biasa ya. Dia ngirim lewat operator. Dia ngirim filenya kapasitasnya juga segitu. Misalkan 1 mega ya dia ngirim 1 mega. Gitu. Ini kalau BlackBerry. Handphone ini mengirim file itu udah dikompres filenya, udah dikompres. Nanti filenya yang ngatur ini bagian ini BBI namanya. Di sini BBI, BlackBerry Infrastructure. Yang mahal sih sebenarnya di situ. Dia bukan jual handphone sebenarnya. Dia jual handphone, untungnya sih jual handphone, tapi dia juga untung dari layanan yang dia bikin. Begitu. Ini handphone BlackBerry, dia kirim filenya kecil, udah dikompres, masuk ke operator. Nah di sini, ini file-file di sini sebenarnya banyak sih, nanti alurnya banyak. Maksudnya di sini ada mail server, kita daftarin di sini ada mail server, misalkan Yahoo, kita punya Yahoo atau Gmail atau apa, kita bikin ngirim email ke BlackBerry B, ini A, ini B. Ketika kita kirim masuk, ini udah dikompres nih, masuk sini operator hanya ngecek, dia ngecek pin, misalnya pin nomor ini, pinnya ini, oke masuk. Dia nggak bisa buka filenya, dia nggak bisa file yang dia kirim, emailnya apa dalamnya nggak bisa buka, operator nggak bisa buka. Makanya ini udah di encrypt, bisa buka. Habis itu operator hanya ngecek email, pin dan lain-lainnya, dia nggak bisa buka filenya. Nah, baru di sini masuk ke server ini yang bekerja. Oh, ini ngirim email ke pin berapa? Jadi kita itu nggak narik. Kalau di sini server kan, di sini ada mail server nanti. Misalkan masuk ke mail server A, B daftar punya Yahoo misalkan yahoo.com misalkan ya. Dari server ini ngecek servernya, dari mail server ini ada yang masuk, dia sinkronis terus ke mail servernya ini yang email yang didaftarin di D. Makanya habis ngecek dia pasti kirim sini dikontrol ya. Iya,
Jadi jangan pacaran di BlackBerry. Kontrol tuh bang. Makanya kayak pemerintah yang ini Ketangkap gitu. bukan kayak pemerintah di India, dia kenapa BlackBerry agak susah masuk ke sana karena itu mengganggu keamanan negara, dianggap mengganggu keamanan negara karena dia nggak Menyadap bisa ya. nyadap. Jadi teroris bisa aja pakai BlackBerry. Itu walaupun ada otorisasi khusus dari pemerintah nggak bisa di decrypt lagi ya Bu? Sampai sekarang sih India belum Kalau bisa decrypt lagi nggak? Itu RIM apa kepanjangan RIM ya? Research in motion, Research in motion. emotion. Ya. Emotion. In motion. Oh, research in motion. Oh itu hati-hati. Research in motion. Ini ada masalah buat sebenarnya banyak. Ini dari connect. Bis ditujukan pada pengguna aktif end user personal. Jadi hanya melalui perlu KTP, ini nggak perlu sih sebenarnya. Ini kalau base lebih ditujukan pada pengguna corporate, terutama yang ingin email dengan setting server pribadi atau bahkan memberikan policy terhadap email. Gini, yaitu policy. IP policy biasanya IP policy itu bisa dihilangin sih itu. Kalau di software doang IP policy itu nggak hilang. Artinya kalau kalian kebetulan ada handphone orang corporate dia pakai base, pasti ada IP policy nanti di handphone. Dan itu kalau di software nggak hilang. Bisa datanya hilang, cuman IP policy nggak hilang. Artinya handphone itu masih bisa dikontrol sama kantor corporate-nya, bisa connect ke server kantor tersebut. Enaknya di situ. Tapi ada software tertentu yang bisa menghilangkan IP policy itu. Nantilah itu di luar ini, di luar resminya. Kalian nggak ada yang pakai BlackBerry ya? Salah satu ya? Ada yang pakai BlackBerry ya. Saya Black Magic soalnya. Mana ini? Nggak, sampai sini ditanya nggak tentang teknologinya aja. Di kita di masa ini mbak baru sekilas aja sih. Coba bertanya lagi supaya ini Atau terserah, Solid. masalah yang lain udah masuk ke sini jadi nggak apa-apa. Gimana? Ya, kalau mau bertanya cepat karena nanti akan pindah ke session berikut. Kalau masalah hardware nanti kita belajar bareng-bareng. Nyari solder yang Ya, tajam lagi, yang ya. kuat. Oh, soldernya 2 biji. Solder. Sama apa? Begini, session teori itu Ya. tetap jalan, ini juga berjalan terus. Minggu depan Sabtu kita bagaimana masukin software ke dalam handphone. Iya. Install komputer dari awal, install misalnya mau desktop manager BlackBerry, kita kasih tahu caranya. Terus cara ambil file untuk file versi misalnya OS 5, OS 6, kita kasih tahu. Untuk di handphone Cina pun cara masukin ke multi downloader namanya. Jadi bisa 8 handphone, 12 handphone sekali di inject software. Sekali di inject bisa hampir 11. Tergantung port virtual yang ada. Kamu pakai port berapa port ya ikutin. Tapi batasnya kalau nggak salah 18 handphone sekali upgrade. Terus kalau untuk Nokia kita akan pakai software dari third party, jadi bisa pakai JAV, nanti kita akan Solin, JAV dan Tornado. Nah untuk Ericsson-nya kita akan pakai SE2 dari Ericsson, dan Samsung kita juga akan pakai. Jadi ada beberapa cara untuk hidupin handphone di luar repair. Repair itu bongkar, tapi sebelum di repair kita bisa ngidupin dengan upgrade software atau reflash. Reflash itu menggunakan software yang sama, namanya reflashing. Upgrade naikin versi. Kalau Nokia naik nggak bisa turun, cuma Nokia nggak bisa turun, versinya sudah naik, jangan coba-coba diturunin, mati. Kalau nggak mati ngeblank atau SIM cardnya ditolak. Ya, jadi Nokia agak sedikit spesifik.
Jadi mesti baca dulu versi softwarenya berapa, ada cara yang bisa tahu cara lihat versinya, baru di upgrade. Kalau di komputer kita lebih rendah, jangan coba-coba. Karena kalaupun dinaikin kembali, mungkin handphonenya ngunci, SIM cardnya nggak diterima. Bisa dihidupkan kembali, dinaikin. Syukur-syukur dia nggak ngelok, tapi rata-rata ngelok. Ya, jadi nanti ada tips-tips dari kita untuk how to upgrading, how to install komputer untuk software. Jadi BlackBerry lain, Nokia lain, handphone Cina pun lain. Tapi caranya sama, 100% sama. Cara ngambil file, cara upload sama. Cuman bentuk dari home-nya aja, homepage atau desktopnya beda. Tapi upgrade-nya sama. Yaitu bagian software. Tapi yang 1-7 tadi kita harus tuntaskan. Yang nomor 7 itu yang hardware 100% praktek kita lakukan. Dan untuk kelas siang kita ada nanti di hari Selasa jam 3 khusus. Jam 6. Ya, Jam 6 aja. Jam 6 ada, jam 6 sore sampai selesai itu akan dibawakan oleh Pak Agus. Hari Selasa, Kamis, Sabtu kita datang lagi bareng-bareng. Jadi cuma Selasa, Sabtu aja? Selasa, Kamis. Kamis ya? Tetap jam 6 ya? Sabtu kita ada seperti ini siang. Ya, jadi Selasa, Kamis tetap jam 6. Ya, tapi kalau teori mau dijalankan yang basic elektronika itu dari Tetap jalan. Timothy, itu lebih baik. Ada baiknya buat kamu yang tidak pernah masuk cap elektronika. Elektro lain lagi, elektro ini nih, lampu. Elektronika ya? Listrik, elektro itu listrik. Nah, elektronika itu yang kecil, elektronika, jadi terkecil dari elektro. Yaudah itu aja dari saya, dan mungkin kalau mau dilanjutin silahkan. Saya mau pamit dulu nih karena ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun yang meninggal teknisi. Oh, Teknisi tapi teknisi gereja. oke. Saya harus kesana kali itu teman baik. Itu kena jantung lagi, meninggal juga. Jangan-jangan kena pasta itu enggak? Sempat dirawat, tapi ya Tuhan nentuin lain, ya. Tapi jangan sampai kita coba Tuhan. Istilahnya kalau kamu ada kolesterol apa semua, makan kambing segala macam itu namanya Salah sendiri ya? cepat kamu yang mau mati, ya. Harus tahu diri juga, ya. Oke, terima kasih Pak Nelson. Kita lanjut. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mau refreshing untuk ini kita belum masih ke rebolling belum. Iya. Setan IC nanti akan pelan-pelan ke sana. Tapi saya maunya saya sih April itu ada yang bisa kita ambil. Iya. April ini loh. Ya. Ada 2 perusahaan yang sudah waiting list dan mereka tetap berharap dari kita. Ya mereka berharap ya seperti lulusan-lulusan sebelumnya, berkualitas, dan itu yang saya bisa janjiin. Tapi kalau saya lihat April tidak memungkinkan, nggak mungkin kita showing kamu ke sana. Impossible. Ya, kita bisa paksain. Oke. Baik. Itu aja dari saya. Sekali lagi dari semua siswa mengucapkan terima kasih atas waktu Pak Nelson, dan sampai ketemu hari Sabtu ya. Oke. Terima kasih. Oke. Ya. Selamat sore. Saya lagi beres-beres. Oke dah. Pooling. Ya, masih ada dilanjutkan oleh BlackBerry sebelum kita pindah. Kalau kita ngejar April, kemudian kita langsung praktek dan solder gimana? Ya, jadi hari apa? Sebelah situ satu, sebelah sini satu, kalau di situ semua Tapi kan alat soldernya belum memenuhi standar. belum. Kalau sekedar latihan Mau dibeli? Sekedar latihan. Oh, latihan, oke. Tapi mungkin sebelum latihan kita ada waktu sebentar dengan Nokia ya. Iya. Oke. Mari Pak Agus silakan. Mau pakai papan tulis atau oke. Baik. Dan ada kopi 2 jam, 2 jam. Mau habis ini kali sebelum praktek. Ini berapa? Tadi masuk jam 1. Ini kan setengah jam aja ya. Nokia setengah jam ya? Iya, Oke. jenuh. Oke. Jadi setengah jam untuk ini, maka kita masuk di dalam istirahat. Istilah Pak Nelson coffee break. Ya. Ya, bro. Oke. Terus pas ini udah bucak nih. Ya udah padat. Karena saya training tuh paling tinggi di Nokia, tiap 2 jam sudah istirahat. Oke. Kalau nggak butek, gelas kamu tumpah nanti gelas. Lokat tidak gelas kan. Baik, silakan Pak Agus.
Hati-hati di jalan, Pak Nelson. Soalnya banyak motor yang suka motong lagi. Ya, syukur. Wah, hari ini alhamdulillah nggak ada motor di jalan. Kemarin 2 kali berturut-turut musibah itu. Gantian saya tadi Kenapa kamu? nabrak motor. Wah, ya. Ini pertandanya perjuangannya luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi TTMT sama teknisi harus Mesti melihat dari sisi kalau moral. berdoa juga ada apa ini? Ya. Siap-siap giliran saya. Oke. Oke. Jangan ditunggu giliran. Oke ya. Ya, oke. Baik, nanti kita report by email. Oke. Terus kalau ada email mereka semua nanti kita bikin mailing list. Iya, oke. Harus buat. Ada update Harus. Ya, mailing list. di Yahoo juga ngomong. Oke, nanti saya buatkan satu-satu. Thank you. Saya balik. Bye bye. God bless you. Jadi disenggol juga tadi, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Kalau kemarin dua kali berturut-turut tangisan matanya ada kecelakaan, tapi saya juga kebetulan. Jadi ada ibu naik motor pelan-pelan. Tahu-tahu belok kapiten nggak ada apa-apa. Motor di depan saya itu bentuknya laki-laki semua, nggak ada pasien gitu, langsung kebetulan saya di belakangnya udah ragu-ragu ini orang mau ngapain untuk jalannya kayak gini, motornya benar. Saya udah jaga-jaga tapi ya tertunggu gitu. Tidak bisa itu. Betul enggak menggendong dari ibunya. Ibunya langsung kabur Pak. Kok kabur? Waduh. Kalau yang dua-duanya itu nabrak kebetulan alhamdulillah nggak apa-apa ya, terus saya jalan lagi. Tadi saya diterangkan panjang lebar sama Pak Nelson tentang Nokia dan handphone pada umumnya secara global. Sekarang biar nggak jenuh, saya mau main gambar-gambar dikit. Ini ada yang sudah pernah di rumah pegang handphone, maksud saya dari Saya pernah handphone, tapi bukan Nokia. enggak, maksud saya Oh. teknis handphone ada. Oh, teknisi. Mau buka untuk di rumah saudara. Mungkin kita berbalik lagi ke awal lagi dari yang pertama kali saya tahu, dan mudah-mudahan masih banyak di pasaran. Karena kan kita semua di sini belajar untuk bisa versi handphone sedikit-sedikit gitu ya. Dari awal. Kalau kita lihat di handphone 3310 handphone 3310 kita lihat di sini nanti ada PA. Di sini ada PA. Di sini ada filter. Ya udah 98% ada warna. Di sini ada hagar. Memori overload. Kemarin ada nyatet Belum. di CT3 itu komponennya ada apa aja? Ada hagar. Mestinya kalau ada yang bawa ginian nggak usah diterang, nggak usah digambarin sih. Ada yang bawa ginian 3310 nggak ada di situ. Contohnya sekarang di Ini ada Apa tadi ke sini? panel Kontrol. warpo. Tidak. PCB itu apa? Power panel. circuit board. Oh, printer. Printed circuit board. Jadi Printed circuit board. Berpapat. Ini dari tadi saya bilang saya printed circuit itu board. yang sudah di Yang up sama bawah kan? Ya, Iya. ini yang up di sini. Ah, itu kan. Kita gambarnya dulu. Ada yang up doang, ada yang up sama bottomnya. Oh iya. Di sini ada sikon, ada mesh di sini. Di sini ada kobra.
Tanta Koba juga ada. Tanta Koba. Di sini ada flash. Sini ada RAM. Wah ya Bo. PCB kok PBB? Kalau si sirkuit Cuma namanya doang Pak. beda-beda. PBB sama ini. Terserah orang mau kasih nama apa. Oh, sama aja. Sama. Sama Oh, sama. PCB sama PBB. Bawa modul bisa dibuka ya. Ada yang Modulnya bawa nggak semua? Bawa Udah dikasih. Nah, bukan yang sudah daftar di sini udah dikasih. Sudah dikasih data. Yang di ituan. Oh, yang ini ya? B ya, base bandnya udah dikasih kan? Ini yang di CT4 ini. Tempat ya. Saya terangin dari yang awal aja. Biar gampang yang masih banyak di pasaran yang masuk kalau dibilang tadi masuk Harus bawa ya, setiap Perusahaan kelas apa harus bawa 10.000 gitu. kan lumayan 10.000 gitu. Iya. Kalau yang Mahal itu. BlackBerry itu kan handphone fotokopi mahal, itu. jadi Oh, nggak dibawa-bawa. Aduh. nanti nggak sembarangan orang masuk servis ke situ kan. Iya. Jadi dari yang dikit-dikit dulu aja. Di sini ada switch on off. Ini ada apa? Pricing force apa? Frekuensi, radio frekuensi. Iya. Pricing force. Radio frekuensi engine block diagram. RF itu radio frekuensi. Iya. Oh, betul. Asisten Pak Agus ya. Sudah ngajar kok. Sebenarnya sih gambar-gambar di sini lebih ini teman kalau nggak biasa Iya. nanti jadi konten bingung nanti. Kalau nggak biasa baca skemanya blok diagram. Iya. Kalau tadi diterangkan setelah on off masuk, tadi larinya kemana? PS. PS. Mas? PS. Oh, power supply. Supply. Power supply. Jadi on off itu kalau dia kasih trigger transistor ini gini ya. Diagramnya gitu. Cuma lihat saya di sana. Begitu kita pencet handphone 3310, ini masuk yang 3310 dulu. 3310 dia pencet. Ini ada nanti jalur lari ke sini, power on off namanya. Power on off ini nanti akan memberi perintah kepada dia akan keluar tegangan tadi ada berapa? 2 ya kalau nggak salah. Iya. PBB yang VBB sama VBB sama V-Flash. Jadi dia akan VX. dia akan lari ke sikon. VCO ya. Sikon ini sebenarnya digerakkan dari ini VCT CXO. Oh, positif. Dia ada semacam kristal osilator, dia pembangkit frekuensi itu. Dia mengeluarkan tegangan frekuensi 26 mega. Megahertz. Si kontrol itu si apa ya? Kenapa? Si kontrol itu. Sikon ini Power itu. powernya ini. Power itu. Ini power yang utama dia semua tegangan itu asalnya dari dia. Kayak bagian logistik gitu. Itu bukan yang sekarang disebut MET ya, si kontrol. Bukan. Mat di sini, Pak. Oh, MET di bawah. Mat ini ada MCU, ASIC sama DSP. Sikon ini fungsinya adalah sebagai power management, mensuplai tegangan yang terintegrasi ke seluruh bagian. Jadi semua yang ada di sini kecuali PA ya, agar ada MET, ada CET, ada Cobra, ada flash, ada RAM ini tegangannya keluar dari sikon semuanya. Jadi kalau ini nggak ada, ya nggak ada tegangan masuk, berarti otomatis mati. Bagus. Apa dulu ini ada sikon itu M apa itu? MEOK. MET. MEOK MET. bukan MET. Untuk sikon itu jadi dirubah jadi MEOK itu. Manajemennya itu.
untuk mengatur power supply. Oh. Ya, ini M apa namanya tuh? Aduh lupa. UM itu ya. Ya, UMX. Simpan. UMX. Unit apa itu? Jadi UMX. Kalau U UIM itu atau unit IME electric management ya. Oh iya ada betul. ini Pak ya. Oh iya betul. Kalau yang Sikon ini untuk generasi di CT3. Oh di CT3. Kalau yang UIM, UME, UME, K ini nanti generasinya di CT4. Jadi kita mau bilang Oh masuk DC3 dulu ya. Bisa taruh gini supaya ada catatan sini DC4 yang UME kasih catatan gitu karena nanti diputar lagi soalnya sama ini siswa karena saya tanggung jawab untuk kualitas. Oke. Nah, Ini untuk DC3. Saya pernah ngajar DC3 Pak Agus. Oh, iya, Mas. Ya. Adapun ini DCT4. ini di CT4. Saya lupa lagi DCT. Kalau bis 5 nanti lain lagi. Jadi namanya bukan GM, bukan GME, bukan GMK. Nanti ada lagi Retu sama Tafu. Ada yang namanya Filma juga ada. Jadi kesini dulu lah biar gampang satu-satu. Berarti kita mau naik ke lantai 2 itu Iya. dulu. jangan langsung lompat gitu. Iya, jatuh nanti. Kecuali punya ilmu meringankan tubuh Pak. Nah, setelah dia mengeluarkan VCT6 ini keluarkan frekuensi 26 mega, dia dibawa ke Hagar. Dia lari ke sini. Dari Hagar dia frekuensi 26 mega ini diolah menjadi 13 mega. Jadi 26 mega bagi 2 menjadi 13 mega. Dari Hagar setelah dia menghasilkan frekuensi 13 mega, dia masuk ke MET. MET ini MCU, ASIC sama DSP. Jadi, Digital ya. ya. Ini udah ini. Itu kalau di komputer MET itu CPU ya. CPU Pak. Jadi otaknya semua perintah itu dari CPU ini, MET ini. Setelah dia di MET ini dia memberi perintah ke sistem melalui jadi 26 mega menghasilkan 13 mega. 13 mega dikasih ke MET. Sama MET diolah lagi, dia memberi perintah ke Sikon untuk bekerja ini. Jadi ini ibaratnya manajernya di sini, CPU ini. CPU kalau di komputer, MET itu CPU-nya. Itu sama dengan CPU kalau komputer. Kalau di DCT4 namanya UPP. Kalau di N-series atau BISBAN 5 nanti ada RAP 3G. Ini beda lagi. DC itu apa namanya? DCT5. DCT4. Oh, itu ditulis jadi kelihatan. Kalau ini BISBAN 5. Spin bukan di situ kan. Hah? Oh, BB ya. RAP 3G 3. Itu BB apa itu? Panjangan BB? BISBAN 5, BISBAN 5. Oh, baseband. Itu istilahnya seperti tadi dibilang ada namanya GM, GME, GMX. Itu kan karena dari pabrikannya kita nggak menghasilkan itu satu nama itu. Terus dari MET dia kasih perintah kita untuk menghasilkan perkenalan bekerja dia. Setelah dia bekerja, dia akan menghasilkan
untuk binomia itu menghasilkan beberapa tegangan. Menghasilkan kalau nggak salah 4 tegangan ke baseband dan 7 tegangan. Mr. Timothy, white bolpennya yang terang dong, kasih potong aja dah, dipotong aja supaya tebal, soalnya nggak kerekam di sini. Dia 4 tegangan maksudnya. Ada yang bilang 3, ada yang 4. Nggak turun. Jadi gini. Dia menghasilkan 4 tegangan ke baseband untuk basebandnya. Ini dari sikonnya. Jadi ada VBB, ada VCOBA, ada VCORX, satu vektor. Ini mohon maaf ini Pak Agus, barangkali bisa kasih sama dengan apa itu VCOBA itu apa fungsinya, VCORX apa fungsinya. Ya. Jadi bisa direkam di sini nanti kalau mereka nanti nanya, tinggal saya putar gitu. Dari VBB ini dia nanti akan ngasih tegangan yang namanya BB itu baseband. Jadi dia akan ngasih bukan BlackBerry. Dia akan memberi tegangan ke COBA, ke MET. Itu namanya kasih VBB. Terus COBA sendiri nanti ada tegangan lagi VCOBA gitu. Jadi ada, kalau nanti dilihat kok di sini ada VBB, ada VCOBA, terus ada tadi bilang ada VCAM, itu nanti walaupun satu IC nanti fungsinya masing-masing Pak. Kalau salah satu nggak ada nanti handphone jadi timpang nanti. Kalau saya menurut pemahaman saya Pak, BB itu kan baseband. Ya. Semua yang terkandung situ adalah baseband kan. Ya. Jadi pada saat dia kasih 4 baseband punya itu berarti VBB dulu berfungsi seluruhnya. Ya. Baru bisa bicara tentang VCOBA ya. Ya. Oh iya. Itu Makasih bisa, Pak. bisa gitu. Ya udah nggak apa-apa. Biar gampang gitu aja. Terima kasih. Terus nanti dia selain menghasilkan 4 tegangan ini, 3 tegangan. Jadi terserah orang mau bilang VBB itu baseband itu mencakup semuanya, itu nggak masalah. Yang penting dia, yang jelas dia nanti intinya dia mensuplai semua Komponen. tegangan itu lari ke semua komponen. Terus selain ke baseband dia akan 7 tegangan ke RF. Oh, RF. Tadi frekuensi. Dia nanti ada VTX, VSCXO, ada VRX, RX. Viana ada kan Pak? V itu nanti di DCT 4 ya. Oh di situ 4 terlalu maju saya. Di DCT 3 nggak ada, gitu VANA terus VIO. Saya kenal anak. Ada VXO, ada VCP. Oh baru saya tahu itu di DCT 4 Pak ya. Jadi kalau Bapak Nelson itu kan menerangkan secara global Pak. Iya betul. Dia itu tingkatnya udah jauh